Ya, selamat pagi dan shalom. Saudara-saudara, mari kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini dengan belajar satu bagian firman Tuhan yang akan menguatkan kita dalam aktivitas dan pekerjaan kita. Karena itu sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami bersyukur karena kami tidak berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Tolong kami dengan hikmat-Mu, agar firman Tuhan kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-35. Saya membacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua pilihan dalam bacaan kita saat ini. Pilihan yang pertama yaitu memberi, dan pilihan kedua menerima. Dan dua pilihan ini manalah yang lebih baik kita gunakan atau kita lakukan? Ya, tentu tidak dapat dipungkiri bahwa dua-duanya bisa kita jalani. Tetapi yang diingatkan dalam bacaan ini adalah satu hal, yaitu lebih berbahagia memberi. Artinya memberi itu tanpa sadar kita mendukung, kita membantu kekurangan atau beban kehidupan orang lain. Baik itu beban pergumulan secara ekonomi dan juga beban pergumulan permasalahan kehidupan beriman kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, seringkali orang senang atau berbahagia, bergembira ketika ia hanya menerima. Dia lebih senang ketika ia mendapatkan sesuatu dari orang-orang lain. Dia lebih suka mendapatkan daripada memberi. Ini hal-hal yang memang tidak diperbolehkan sebenarnya dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Karena apa yang kita punya, yang kita miliki, bukan hanya kita miliki ekonomi yang baik, tetapi kita memiliki kehidupan yang benar. Dan bisa kita memberikan pemahaman yang baik, menasihati orang lain secara baik agar mereka berubah dalam kehidupannya. Jadi, dua hal yang menjadi penting bagi kita, yaitu ketika kita memberikan dukungan orang lain, apa yang kita miliki secara ekonomi, dia akan mengurangi beban kehidupan. Dan juga kita menasihati, kita membimbing orang lain, kita membawa orang lain ke jalan yang benar. Nah, dari bacaan firman ini, saudara-saudaraku, mengajarkan kita bagaimana kita lebih memilih untuk memberi. Memang saya tidak memiliki sesuatu, saya tidak memiliki ekonomi yang baik seperti saudara, tetapi saya memiliki hal-hal yang bisa saya bagikan kepada orang lain, yaitu nasihat-nasihat firman Tuhan yang menguatkan kita, yang mengajarkan kita untuk semakin berubah, semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan.
Jangan kita hanya terus-menerus menerima. Jangan kita hanya terus-menerus menerima firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan lalu kita tidak mampu melakukannya dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu membagikan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat kepada orang lain. Nah, oleh karena itu, dari bacaan firman Tuhan ini, saya tidak mengatakan tidak boleh menerima. Bisa menerima, tetapi lebih banyak memberi. Karena ada istilah mengatakan, jangan hanya tangan begini, tetapi kita tidak tangan memberi, tidak memberi begitu. Kita hanya membuka tangan, tapi kita tidak mengulurkan tangan kita untuk membantu orang lain. Jadi jangan kita salah memikirkan saudara-saudara bahwa memberi bukan hanya sekedar apa yang kita punya, milik kita, harta kita, makanan kita, pakaian kita, uang kita. Bukan itu yang dimaksudkan. Pengetahuan secara benar dengan Tuhan. Ketika kita masih memiliki iman pengharapan kepada Tuhan, bagikanlah itu kepada orang lain. Kalau kita menegur orang lain, ketika kita melihat orang lain salah, melanggar akan titah Tuhan, itu adalah bentuk bagaimana kita memperhatikan dia, kita mengasihi dia. Tetapi kalau dia tidak menerima, dia berusaha untuk menjauh dari nasihat apa yang kita sampaikan, maka itu kembali dalam kehidupannya. Dan banyak orang yang ingin menutupi kehidupannya dengan hal-hal yang baik, tetapi di dalam hatinya ada perbuatan jahat. Nah, dengan firman ini, mari kita belajar bagaimana kita harus memberi. Memberi bukan semata-mata apa yang kita punya, makanan kita, barang kita, uang kita, tetapi memberi dari firman Tuhan. Nasihat Tuhan kita sampaikan kepada orang lain. Kita mengingatkan orang lain ketika dia hidup di dalam ketidakbenaran. Ini saja perenungan firman yang dapat saya sampaikan untuk kita. Mari kita belajar untuk terus memiliki hati yang mau memberi kepada Tuhan. Ketika kita mau percaya kepada Tuhan, ketika kita mau memuliakan Tuhan, bukan hanya memuliakan dengan apa yang ada pada kita, tetapi bentuknya bagaimana kita mempedulikan orang lain, kita memperhatikan orang lain. Itulah kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, selamat beraktivitas, tetap semangat untuk terus berjuang demi kehidupan dunia ini dan juga demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingatlah firman, harus berbagi dengan sesama, harus memberi apa yang kita miliki. Dan jangan lupa, saya mohon kepada saudara-saudaraku, sahabatku, media sosial, teman-teman media sosial, untuk like, komen, subscribe dari YouTube channel ini untuk mendapatkan berita-berita terbaru. Salam.